Selamat siang kawan-kawan semua, semoga kabarnya baik hari ini dan tetap semangat dalam menjalani perkuliahan kita. Kita hanya punya 2 pertemuan lagi dan ini adalah sila terakhir Pancasila yang akan kita bicarakan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang akan saya bahas hari ini ada 2 hal terkait keadilan sosial. Yang pertama adalah ekonomi biru, yang kedua adalah SJW. Saya yakin kawan-kawan sudah akrab dengan dua istilah ini ya. Paling tidak SJW-nya lah kalau suka main di Twitter. Tapi sebelum masuk ke sana, saya juga akan bicara tentang konsep dasar terkait keadilan sosial ini. Bagaimana sejarah evolusinya, dan kemudian apa saja hal-hal kunci yang harus kita pegang ketika berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, untuk memudahkan menjelaskan, perkenankan saya tunjukkan ini layar yang sudah saya siapkan. Di tengah pembicaraan ini, di satu titik nanti di pembicaraan ini saya akan juga menyampaikan pertanyaan untuk kuisnya. Jadi tetap awas dan jangan sampai ketinggalan. Oke, yang perlu kita bicarakan pertama-tama tentang keadilan sosial adalah apa yang kita tahu tentang konsep ini. Dan kita paling mudah tahu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari butir-butir Pancasila yang sudah kita pelajari dari SD, SMP, sampai SMA ya. Apa saja butir-butir Pancasila di sila kelima ini? Yang kita tahu ini, mengembangkan perbuatan luhur, yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royongan. Terus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, keseimbangan antara hak dan kewajiban, bekerja keras, pertolongan kepada orang lain agar bisa berdiri sendiri, dan tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Tidak menggunakan hak milik yang bersifat pemborosan. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan. Banyak hal ini yang sebenarnya sudah kita jalani dan sudah kita pahami, dan harapannya sudah akan terus kita pertahankan. Karena memang ini hal-hal yang prinsipil dan baik. Dan terakhir ini ada menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Oke, ini hal-hal terkait sila kelima atau keadilan sosial yang kita pahami. Dan dari sejarah perkembangan Pancasila atau sejarah Pancasila dari waktu ke waktu, kita juga tahu bahwa konsep ini relatif tidak berubah. Mulai dari ketika Pak Karno mengajukan pertama kali, yang waktu itu ada di posisi di sila keempat, hingga kemudian menjadi Piagam Jakarta yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan terakhir menjadi UUD 45 yang saat ini kita pakai, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep ini tetap saja, bahkan bahasanya pun tidak berubah banyak ya. Ada perubahan sedikit ketika terjadi Republik Indonesia Serikat, konsep ini menjadi keadilan sosial saja. Dan dalam UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara, kita juga melihat ini sebagai keadilan sosial saja. Tapi pada intinya, keadilan sosial itu adalah sesuatu yang mendasar dan memang benar-benar tetap dipertahankan dalam Pancasila. Karena itu menyangkut elemen ketiga dari Indonesia, yaitu bangsanya, orang-orangnya, seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Yang perlu kita sadari juga adalah bahwa keadilan sosial itu bukan konsep baru. Socrates, filosof Yunani, memikirkan itu. Socrates, terus Plato, hingga semua filosof memikirkan tentang keadilan sosial, keadilan, kontrak sosial, atau hal-hal yang pada prinsipnya menjaga kesejahteraan orang banyak. Tapi kalau kita lihat di era modern, kita melihat ada evolusi dari gagasan keadilan sosial ini. Di abad ke-19, ketika monarki runtuh di Eropa, keadilan sosial menjadi isu yang mengemuka. Kalau sebelumnya sebuah kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang memang mendapatkan posisi itu karena dianggap sebagai orang yang hebat, dan itu semua berdasarkan keturunan, dan bahkan ada gagasan yang sampai menganggap bahwa raja adalah Tuhan yang berjalan di muka bumi ini. Ya, itu kan gagasan tentang di masa monarki.
ketika monarki runtuh dan pemerintahan ada di seseorang yang bukan anaknya raja atau seorang yang dipilih bersama, maka konsep keadilan sosial ini menjadi penting. Karena yang menentukan orang itu menjadi pemimpin, presiden atau kaisar atau lain sebagainya adalah orang banyak, terutama presiden ya. Itu orang banyak yang menentukan. Maka keadilan itu perlu karena memang kalau tidak ada keadilan, orang ini tidak akan bisa bekerja sama untuk mengajukan misalnya satu orang untuk menjadi pimpinan. Dan pada saat itu yang dimaksud dengan keadilan sosial adalah hal-hal yang sifatnya material. Sandang, pangan, papan, dan pokoknya hal-hal yang prinsipil dan material ini. Terus pada abad ke-20, hal tersebut tetap menjadi elemen kunci, yaitu yang material ini menjadi elemen kunci. Tapi di sini kita mulai berbicara tentang keadilan dalam konteks manusia yang beragam. Adanya keadilan ras atau etnis. Di Amerika Serikat, di abad ke-20 ini, mulai awal abad ke-20 sampai tahun 60-an, 70-an, terjadi satu revolusi yang berhubungan dengan keadilan etnis. Orang-orang etnis African American, orang-orang kulit hitam, menuntut haknya untuk mendapatkan keadilan. Karena bagi mereka, yang mereka alami itu tidak adil, maka harus diperjuangkan. Itu yang menjadi satu ciri khusus dari keadilan sosial di masa di abad ke-20 ini. Dan Pancasila lahir di abad ke-20 dan dalam interpretasi Bung Karno, keadilan sosial itu bersinonim dengan kesejahteraan sosial. Jadi lebih terkesan lebih material. Tapi kalau kita lihat tadi, kita lihat dasar-dasarnya tadi, apa butir-butirnya tadi, kita tahu bahwa keadilan sosial di Indonesia itu semestinya tidak hanya bersifat material, tapi juga spiritual dan psikososial. Baik, kita akan lanjutkan. Bagaimana dengan abad ke-21? Yang muncul adalah keadilan sosial yang material tentu tetap ada, tapi yang bersifat psikologis, mental, itu juga sangat dipertimbangkan. Misalnya kita ada keadilan gender sekarang, terus keadilan fisik. Keadilan fisik ini bisa mencakup adanya penghargaan yang sama, tidak adanya pembeda-bedaan orang berdasarkan bentuk fisik mereka. Dan kita tahu sekarang ada istilah body shaming, itu kan yang mendiskriminasi orang dengan pertimbangan bentuk fisik kan. Terus disabilitas. Jadi orang yang memiliki disabilitas juga sangat berhak untuk tetap mendapatkan keadilan, mendapatkan akses yang sama dengan orang yang bukan orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Ini adalah konsep keadilan sosial yang kian hari perlu kita pertimbangkan. Kalau kita berpandangan bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang bisa mengikuti perkembangan zaman, maka pemahaman kita tentang Pancasila juga harus merujuk ke, juga harus mencakup hal-hal yang seperti ini. Baik, yang ingin saya tekankan saat ini adalah bahwa ini interpretasi dari D.R. Kara, salah satu filosof bangsa yang sekarang namanya diabadikan menjadi sekolah teologi dan filsafat ya, sekolah tinggi filsafat. Baik, untuk menurut D.R. Kara, kalau Pancasila itu kita pahami sebagai filsafat hidup atau Weltanschauung bahasa Belandanya, maka keadilan sosial ini harus dimaknai dalam arti yang seluas-luasnya. Ini harus dilakukan oleh semua orang dalam semua kerjasama manusia. Ini yang disebutkan di sini. Keadilan sosial diambil dalam arti yang seluas-luasnya harus dilakukan dalam semua kerjasama manusia. Nah, tapi kalau sebagai dasar negara, maka keadilan sosial itu memiliki arti khusus, yaitu sesuatu yang harus diwujudkan oleh negara untuk rakyatnya. Jadi itu konsep yang mendasari pemahaman kita tentang keadilan sosial di sini. Sebagai pandangan hidup, harus diserapkan dalam segala aspek kehidupan, dalam kerjasama kita dengan orang-orang lain. Tapi sebagai dasar negara, keadilan sosial ini adalah cita-cita yang perwujudannya menjadi tanggung jawab
negara Indonesia. Oke, dari sini saja kita akan coba masuk ke 2 poin yang ingin saya ajukan tadi. Yang pertama yaitu ekonomi biru. Apa ini ekonomi biru? Pasti kawan-kawan bertanya-tanya tentang itu. Tapi sebelumnya, untuk memahami ekonomi biru, kita mundur sedikit ke beberapa puluh tahun sebelum ini, yaitu tentang green economy. Green economy ini satu konsep yang diajukan oleh United Nations, yang intinya adalah kegiatan perekonomian itu harus berwawasan lingkungan, harus disertai dengan kesadaran bahwa ini tidak merusak keberlangsungan alam. Dan ada banyak konsep penerapan ini, termasuk yang kita tahu sebagai AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, itu adalah salah satu perwujudan dari green economy itu. Nah, ini satu gerakan resmi yang diajukan oleh PBB. Namun beberapa tahun kemudian ada satu gerakan yang namanya blue economy. Blue economy ini apa sebenarnya? Nah, gagasan ini adalah gagasan yang diajukan oleh Profesor Gunther Pauli waktu ditanya PBB tentang proyeksi ekonomi kita ke depan seperti apa, Pak? Yang dia jawab sebagai kira-kira ini kalau dirangkum. Jadi adanya satu shift, adanya satu peralihan dari bisnis model yang menyoroti keuntungan di satu aspek saja menjadi keuntungan yang ada di berbagai aspek. Kalau awalnya keuntungan itu ada pada misalnya ya pada konsumsi, maka dalam ekonomi biru keuntungan itu tidak hanya dalam aspek konsumsinya saja, aspek distribusinya juga iya, dan aspek produksinya juga iya. Dan ini mulai dari aspek menggali bahannya, menggali bahan bakunya, sampai pengerjaannya, pelibatan masyarakatnya, sampai akhirnya menjual, semua aspek ini memberikan profit. Dan di sini yang disoroti adalah ini potongan ini, innovations that generate multiple benefits, not just increased profits. Jadi yang sangat diajukan adalah menciptakan inovasi-inovasi yang memungkinkan adanya manfaat dari industri ini di berbagai aspeknya. Mulai dari aspek penggalian bahan baku, aspek pengerjaannya oleh orang-orang yang tinggal di sana, sampai akhirnya aspek distribusi dan kemudian konsumsi yang profitnya juga tidak hanya dinikmati oleh perusahaan saja atau satu bidang saja. Itu penekanan yang pertama, yaitu adanya multiple benefits. Yang kedua adalah penekanan pada usaha untuk mengembalikan alam ke kondisi di mana dia tetap bisa berevolusi, karena alam selalu berevolusi ya, dan hubungannya dengan manusia tetap baik. Maksudnya alam tidak merusak manusia dan manusia juga tidak merusak alam. Jadi menjaga hubungan dengan alam yang seperti itu adalah kunci kedua dari blue economy. Jadi kalau bisa disarikan secara singkat, blue economy adalah prinsip menjalankan kegiatan ekonomi di mana keuntungan tidak hanya didapatkan dari profit atau penjualan, tapi juga dari berbagai aspeknya, dan adanya usaha untuk mempertimbangkan keselarasan hidup dengan alam, sehingga alam tetap bisa berevolusi dan manusia tetap bisa berinteraksi secara simbiosis mutualisme dengan alam. Seperti itu kira-kira. Kalau ingin lebih jauh silahkan ke website Gunther Pauli di sini. Jadi bisa dibilang blue economy ini adalah green 2.0. Itu menurut Gunther Pauli, perfected green economy. Jadi ekonomi hijau, ekonomi berwawasan lingkungan yang sudah disempurnakan. Ada efisiensi sumber daya, 1 poin. Terus ada pemanfaatan secara berjenjang. Maksudnya di sini adalah benefit yang ada di berbagai level tadi, berbagai level perekonomian. Terus adanya pemanfaatan limbah, karena limbah ini juga kan hasil dari, ya bukan hasil ya, side effect dari
kegiatan perekonomian kan, ini juga dimanfaatkan sehingga tetap ada manfaat yang bisa diambil dari sana. Dan penggunaan inovasi untuk, maaf ini pengulangan ya. Penggunaan semuanya ini didukung oleh penciptaan inovasi yang mendukung hal-hal ini. Nah, di konteks kita di Indonesia, apakah ini sudah dilakukan? Kalau kita melihat perjalanan ke seluruh Indonesia, ternyata banyak masyarakat di Indonesia ini yang sudah menerapkan blue economy ini dalam kegiatan perekonomian. Berbagai elemen masyarakat di Indonesia ini yang menyadari bahwa setiap hal yang mereka lakukan harus bermanfaat. Misalnya mulai dari mendapatkan bahan baku dari lokal, terus menggunakan tenaga kerja lokal, dan ketika menjual atau memberikan manfaat dari hasil kegiatan perekonomian, orang lokal juga yang mendapatkan manfaatnya. Dan ini bisa kita temui kalau misalnya kita melihat nanti saya sebutkan dua kegiatan atau dua proyek yang dilakukan oleh dua kelompok orang. Terus tadi beberapa kali saya tekankan tentang pentingnya pelestarian lingkungan dalam keadilan sosial ini. Apa hubungannya memangnya antara kerusakan lingkungan dan keadilan sosial? Ya, ternyata marginalized communities atau orang susah itu adalah orang yang paling terpengaruh ketika terjadi bencana karena kerusakan lingkungan. Ya, sudah itu saja. Jadi tidak ada pilihan lain. Memelihara lingkungan, memelihara kelestarian lingkungan adalah satu kunci kalau kita ingin mencapai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu keadilan sosial tadi. Nah, tadi saya sebutkan kita bisa melihat bagaimana orang-orang Indonesia menerapkan apa yang dinamakan blue economy ini dari perjalanan-perjalanan keliling Indonesia ini. Yang satu ini perjalanan keliling Indonesia yang dilakukan oleh Farid Gaban dan Ahmad Yunus. Perjalanannya dari tahun 2009 sampai 2010. Mereka dalam perjalanan yang disajikan di buku ini, kita tahu berbagai kegiatan perekonomian yang sebenarnya menjadi kabar baik tentang bagaimana orang-orang Indonesia di lingkup lokal melakukan hal-hal yang memperhatikan alam, sekaligus juga memberikan keuntungan bagi sesama. Dan proyek ini ekonomi biru ini semakin tampak jelas ketika pada tahun 2015 ini ada ekspedisi Indonesia Biru yang dilakukan oleh Dandi Laksono dan Suparto Ars ini. Mereka keliling Indonesia, naik motor berdua sambil membuat film-film dokumenter dalam perjalanan mereka. Mulai dari Jakarta, ke Baduy, ke Jawa Barat yang lain, Jawa Tengah, Jawa Timur, Blitar, Malang, Gunung Bromo, Tengger, dan sebagainya. Seluruh Indonesia mereka jangkau untuk menunjukkan bagaimana masyarakat-masyarakat di lingkup lokal ini menjalankan perekonomian yang memberikan manfaat di berbagai level. Bahkan ada di situ dicontohkan bagaimana satu masyarakat di Jawa Timur kalau tidak salah ya, yang menggunakan kotoran manusia, ya limbah kegiatan perekonomian yang paling mendasar ya, untuk usaha untuk gas. Terus di tempat lain ada yang menggunakan kotoran babi untuk gas alam juga. Terus dan lain sebagainya, banyak contoh seperti ini. Jadi pemanfaatan di berbagai level itu muncul. Terus yang kedua adalah adanya usaha untuk menjaga harmoni dengan alam dan tidak mengeksploitasi alam. Salah satu contohnya misalnya ada di masyarakat Cipta Gelar di Jawa Barat, di mana mereka mempercayai prinsip bahwa bertani itu hanya bisa dilakukan setahun sekali. Dan ketika itu dilakukan, hasil berasnya tidak mereka jual, tapi untuk dijaga di lumbung masyarakat, sehingga masyarakat yang lain bisa memanfaatkannya. Dan karena tidak menjual, tidak ada tuntutan untuk meningkatkan perekonomian dan mengeksploitasi alam. Dan itu dua contoh saja. Yang lainnya silahkan dicari di YouTube
Ekspedisi Indonesia Biru. Jadi ini satu contoh kegiatan yang merekam kabar baik dari seluruh Indonesia terkait ekonomi biru. Satu konsep yang diajukan oleh seorang ilmuwan sebagai penyempurnaan dari konsep ekonomi hijau atau ekonomi berwawasan lingkungan. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin yang lain, yaitu SJW. Apa itu SJW? Ya. Kalau kawan-kawan suka di Twitter pasti sering dengar istilah SJW, dan seringkali istilah SJW ini digunakan kurang enak gitu ya kesannya ya. Jadi ada kesan-kesan negatif dan nggak asyik gitulah kalau orang sudah disebut SJW gitu. Itu kalau di Twitter. Tapi sebenarnya apa ini SJW ini? Konsep macam apa ini? Nah, kita bisa menggali lagi-lagi dari sudut pandang sejarahnya. Kita tetap harus mempertimbangkan sejarah ketika melihat sesuatu untuk mengetahui bagaimana sesuatu itu berkembang. Karena tidak ada hal yang tetap saja dari dulu sampai sekarang. Dan kita mesti awas sebagai orang yang literate, orang yang berwawasan, kita harus tahu sejarahnya bagaimana hal-hal itu terjadi. Nah, social justice warrior ini satu gagasan yang dari awal abad ke-21 atau akhir abad ke-20 ya, tahun 90-an itu lazim digaungkan. Tapi ketika itu maknanya cenderung positif atau setidaknya netral lah. Untuk merujuk orang-orang yang memperjuangkan keadilan sosial. Misalnya orang-orang yang memperjuangkan keadilan untuk masyarakat marginal atau mengajukan tentang kelestarian alam. Mereka ini disebut social justice warrior karena apa yang mereka perjuangkan itu adalah ya keadilan buat semua orang, social justice, keadilan sosial. Tapi itu pada akhir abad ke-20, tahun 1990-an sampai awal 2000-an. Belakangan ketika tahun 2010 ke atas yang muncul adalah istilah ini digunakan sebagai olok-olok. Olok-olok apa? Olok-olok untuk orang-orang tertentu. Kalau orang-orang memperjuangkan hal-hal tertentu, misalnya politik yang progresif atau politik yang tidak konservatif ya, kalau di Amerika ya. Biasanya kalau di Amerika ini berhubungan dengan partai Demokrat ya, bukan partai Republik. Terus inklusivitas kultural, kalau orang memperjuangkan hak-hak, misalnya ada satu kelompok marginal yang tidak boleh beribadah di satu tempat tertentu, dan orang ini bersuara begitu, biasanya orang ini akan dicap sebagai SJW. Terus orang yang mempromosikan atau mengkampanyekan kelestarian lingkungan atau konservasi alam, seringkali kalau orang vokal seperti ini juga dicap SJW lagi. Keadilan gender, orang yang peduli tentang feminisme dan keadilan gender, kesetaraan gender, inilah korban dari label-label SJW itu. Mereka dilabeli sebagai SJW. Terus orang yang memperjuangkan misalnya ya anti body shaming, anti rape culture, terus anti ageism. Ageism itu diskriminasi berdasarkan usia. Itu semua orang-orang ini biasanya saat ini kalau muncul di Twitter itu banyak yang ngecapnya akhirnya SJW. Terus apa ini gitu? Kenapa social justice seperti ini menjadi sesuatu yang negatif? Kalau kita lihat lebih jauh, ternyata gagasan itu, gagasan tentang social justice warrior atau social justice perjuangan keadilan sosial itu dianggap negatif, itu adalah karena orang-orang ini, orang-orang yang melakukan ini dianggap tidak memiliki kedalaman. Landasan mereka tidak kuat dan mereka hanya gagah-gagahan saja atau kliktivism, aktivisme yang tinggal klik. Ada misalnya ya, ada petisi untuk ini, ada petisi untuk membebaskan orang yang dianggap melakukan ini, tinggal klik saja ya. Itu dianggap sebagai orang yang melakukan itu hanya gagah-gagahan, tidak memiliki landasan yang kuat, dan ikut-ikutan saja. Makanya istilah yang sebenarnya mulia ini, social justice warrior, akhirnya menjadi istilah yang negatif. Sayang kan kalau ada orang yang memperjuangkan keadilan gender.
bahwa di antara sekelompok ini kenapa harus laki-laki yang dijadikan misalnya maskot. Orang yang memperjuangkan hal seperti ini ternyata dianggap negatif. Ketika ada orang yang dibully karena fisiknya dan ada orang yang memperjuangkan itu, jangan bully orang ini dong. Dia dianggap negatif. Ketika ada orang yang concern dengan kerusakan alam di satu tempat, dia dianggap negatif. Apakah harus seperti itu? Itu yang harus kita tanyakan juga. Maka cukup mengecewakan dan cukup memprihatinkan ketika istilah mulia itu akhirnya dipakai hanya untuk mengolok-olok orang. Padahal kalau kita orang yang Pancasilais, yang percaya dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukankah keadilan itu juga termasuk keadilan sosial? Keadilan sosial yang ada dalam penafsiran di abad ke-21 ini. Keadilan yang bersifat psikis, material, sekaligus spiritual. Dan kalau kita percaya bahwa Pancasila itu adalah pandangan hidup bangsa, yang artinya harus menyasar semua aspek kehidupan, maka ya tidak semestinya kan kita mempertanyakan seseorang yang memperjuangkan itu, terlepas dari landasan mereka kuat atau tidak. Paling tidak ada usaha untuk melakukan itu. Dan yang lebih penting lagi adalah selain memahaminya seperti itu, hal ini juga mestinya menjadikan pemicu buat kita untuk mengetahui lebih lanjut, belajar lebih jauh, dan akhirnya memperjuangkan hak orang-orang, semua orang, tak peduli gendernya, agamanya, bentuk fisiknya, usia, dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa kita bicarakan hari ini. Yang pertama adalah tentang ekonomi biru sebagai satu perwujudan cita-cita keadilan sosial. Dan yang kedua adalah perihal SJW ini, yang saat ini kesannya negatif dan dibuat main-main, padahal sebenarnya mulia dan tidak kalah Pancasilaisnya dengan hal-hal lain, meskipun hanya terjadi di Twitter ya. Jadi dua hal ini yang saya harap bisa menjadi renungan buat kita dalam memahami Pancasila sebagai satu ideologi yang terus berkembang, fleksibel, dan tidak akan pernah ketinggalan zaman. Selanjutnya, perkenankan saya kasih kuisnya. Kuisnya kali ini adalah tolong cari praktik-praktik penegakan keadilan sosial yang ada di masyarakat kita. Cari kabar-kabar baik tentang keadilan sosial yang ada di sekitar kita. Dan kalian bisa memilih untuk memahami keadilan sosial ini sebagai filsafat hidup, pandangan hidup, atau sebagai dasar negara. Sekedar mengingatkan, kalau kita pahami Pancasila sebagai filsafat hidup, itu artinya Pancasila ini, maksudnya keadilan sosial ini harus ada di berbagai aspek kehidupan. Tapi kalau kita memahaminya sebagai sebuah dasar negara, maka ini adalah satu hal yang perwujudannya menjadi kewajiban bagi negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita tetap bisa merenungi Pancasila ini dan menghubungkannya dengan konteks keseharian kita. Terima kasih.